Selanjutnya mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad, 8 komitmen penting bagi ayah ibu dalam tarbiyah. Bersama Ustadz Syamsuddin Asrori, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fayayul hadirun ikhwani fid din wa ahwat fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah, pertama sekali bersyukur bulan Ruwah Sya'ban. Ingat-ingat dulu saya tuh. Udah ngapalin dari rumah. Kalau Jawa Sya'ban itu Ruwah. Jadi harus ingat-ingat biar nggak keliru. Nanti Rejab ya, kemarin Rajab. Pada bulan Sya'ban atau Ruwah ini alhamdulillah beberapa hari ke depan kita akan membawa istri, suami, anak-anak yang kita cintai menyambut bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Di saat kita sudah mempersiapkan luar biasa persiapan itu, saudara kita telepon, adakah nanti di saat Ramadan yang akan kita tunaikan tahun ini bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kami? Kata saudara kita yang di Aceh Tamiang, adakah nanti Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini kami bisa mendapatkan apa yang tahun lalu kami dapatkan berupa menu iftar yang amat sangat layaknya, kemudian sahur dipenuhi dengan nutrisi dan gizi yang cukup untuk hari-harinya. Anak-anak kami ke masjid yang biasanya berduyun-duyun, adakah sama dengan tahun yang lalu? Tentunya tidak. Keluhan teman-teman di Tapanuli Selatan, keluhan teman-teman di Sibulga, keluhan teman-teman yang ada di Pidi, keluhan teman-teman kita yang ada di Aceh Tamiang, keluhan teman-teman kita di Sumatera Barat, semuanya nyaris sama, yaitu adakah Ramadan tahun ini sama dengan tahun lalu? Saya katakan mestinya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Mestinya Ramadan yang akan datang lebih kita sambut dengan luar biasa dibandingkan dengan tahun yang lalu. Yang lalu kita dicukupkan segala-galanya dari Allah Ta'ala. Makanan cukup, minuman cukup, tempat tinggal layak, masjid-masjid semarak ramai. Hari ini masjidnya darurat, rumah mereka hunian sementara, dan mereka akan mendapatkan sekian banyak menu buka puasa yang tentunya berbeda dengan tahun lalu, tapi akan lebih membawa hikmah yang besar tentunya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita minta.
apakah usia kita masih sampai Ramadan yang tinggal berapa hari, maka mintalah pada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab yang telah kami lalui kemarin, berkahi bulan Sya'ban yang kami saat ini berada di atasnya, dan mudah-mudahan ya Allah usiaku nyampe, usiaku nanti nyampe, masih bertemu Ramadan atau tidak, masih bersua dengan anak istri atau tidak, masih bisa mengajak suami memakmurkan masjid atau tidak, masih membawa putra-putra generasi terbaik yang lahir dari rahim istri kita untuk kita bawa ke rumah Allah Ta'ala atau tidak. Maka kita membuat komitmen. Saya menulis dari buku Tarbiyatul Aulad, menulis dari Tarbiyatul Aulad Islamiyah, Tarbiyatul Aulad saya Dr. Muhammad Nasir Ulwan, saya tulis mendapatkan 8 item yang sebenarnya banyak sekali. Nanti kalau dibahas nggak cukup waktu. 8 item penting komitmen seorang ayah, 8 poin item penting seorang bunda membawa anak-anaknya cukup dengan 8 komitmen sementara di tahun ini. Apa yang pertama? Yaitu kita mengambil dari Quran surat Al-Baqarah pada urutan surat yang kedua ayat 183 yang tadi saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, wajib bagi kamu berpuasa. Kalau kita membahasakan pada anak-anak, nak, usia kamu sudah akil balik, nak, kamu sudah usia 7 tahun, kamu diperintahkan untuk belajar sholat. Nak, kamu 7 tahun, kamu belajar puasa. 1 SD diajarkan puasa. Di sini kutiba alaikumusiyam, 1 SD 7 tahun ajarkan puasa. Walaupun masih beduk. Tapi di kampung kami 1 SD mayoritas sudah sehari. Apalagi di Tangmangu, saya yakin lebih sehari puasanya, bukan yang beduk. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, perintah wajibnya puasa sudah ada sebelum kamu ada, sebelum umat Muhammad ada. Kemudian diminta Allah Ta'ala akhir daripada 1 bulan itu, bawa semua keluargamu menuju pada ketakwaan pada Allah SWT. Komitmen yang pertama, Allah berfirman dalam hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Di sini berarti dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah. Berarti hadis qudsi, tidak termaktub dalam Al-Quran. Pernyataan Allah, kalamullah, ucapan Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Hadis qudsi. Qala Allah, kata Allah SWT dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak manusia itu milik dia. Dia sholat, sholatnya untuk dia. Dia silaturahmi, silaturahminya untuk dia. Dia sedekah, sedekahnya untuk dia. Dia membantu orang yang kesusahan, bantuan untuk seseorang yang kesusahan bagi dia. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Illa siyam innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Allah yang menyampaikan sendiri dalam firman-Nya, hadis qudsi menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, fa innahu li, puasa itu milikku. Kamu berpuasa seharian itu milikku. Kamu melakukan ibadah berupa puasa bulan Ramadan untukku, bukan untukmu. Maknanya berarti, nanti kalau aku palahi, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan saya yang langsung cash memberikan pahalanya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan saya yang akan memberikan pahala sepenuhnya untuk yang berpuasa. Dari hadis qudsi ini dan tadi Quran surat Al-Baqarah urutan surat kedua 183. Maka kalau kita lihat ini, kita membuat komitmen agar
8 ini bisa kita hadirkan pada anak-anak kita untuk menyambut Ramadan. Kalau tadi Ustaz Abu Ahmad sudah sampaikan, insya Allah akan ada tarhib Ramadan, pawai dari mana startnya? Sini kah? Dari Masjid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Komplek Fakultas Tarbiyah Pendidikan, ya. Fakultas Tarbiyah Mat Ali, ya, Mat Ali Darul Falah, sepanjang nanti akan jalan ke Waduk Jalantah, oh Jelentik, maaf salah, Jalantah ya, Lengah Jalantah minyak kan? Ya, Jelantah kiai di Jelantah. Ya baik, pawai nanti kami Ustadz menyambut Ramadan, kami juga akan berbagi kurma, nanti juga kami akan senggarakan jalan sehat, pawai, syiar Islam, ngajak orang ngingatin menyambut Ramadan biar serius. Nah ini kita syiarkan 8 itu. Yang pertama, wahai anakku, seorang bapak kalau putranya 7 tahun, wahai anakku, 8 tahun sudah nggak usah disuruh, 9 tahun sudah berpuasa wajib, apalagi wanita. 8 tahun, 9 tahun perempuan sudah banyak yang akil balik. 9 tahun kita ngisi di beberapa SD, setiap ditanya guru agamanya, beberapa anak kelas 4 berarti usia 10 tahun, kelas 5 11 tahun sudah haid SD. Bisa jadi 9 tahun kelas 3 sudah haid. Perempuan 9 tahun di usia kita saat ini hidup itu sudah banyak yang haid di usia 9 tahun. Laki-laki 11 tahun mengalami kemajuan. Ustadz dulu 11 tahun enggak. Saya kelas 2 SMA baru akil balik. Jadi mimpi basahnya 2 SMA Ustadz. Itu pun nggak tahu kalau itu namanya mimpi basah. Nanya sama ustadznya, ini apa Ustadz? Kenapa? Kok kayak ingus-ingus kayak gini? Tapi bukan, kamu ngompol ya? Enggak. Namanya anak nggak tahu ya, nggak tahu ilmu agama. Saya dulu masuk pesantren masih cah kecil lah. Baik, saya lanjutkan. 7 tahun ajarkan puasa. Katakan seorang ayah pada putranya, anakku, ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan, syahrullah. Yang pertama, nah ini bulannya Allah loh, syahrullah. Nah, karena Allah yang mengatakan fa innahu li, sesungguhnya puasa Ramadan itu milikku. Fa innahu li, sesungguhnya puasa seorang hamba itu adalah untukku. Fa innahu li, sesungguhnya kalau dia sudah berusaha sepenuh hati diniatkan puasa, dia sedang mempersembahkan amalannya cash untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya langsung berikan pahalanya cash langsung pada siapa yang berpuasa. Jelaskan pada anak-anak, ini bulannya Allah. 1 bulan itu miliknya Allah. Bulan yang lain bukannya milik Allah juga, iya, tapi spesial puasa ini adalah langsung Allah yang akan mendekatkan dirinya kepadamu. Maka nak, berusahalah untuk mengisi Ramadan kamu dengan sepenuh amalan yang baik-baiknya. Jaga diri, jangan sampai kau terlibat dalam dunia maya. Mari kita terlibat dunia nyata. Jangan lagi kau membawa HP kemana-mana. Pegang mushaf Quran kemanapun kau berada. Berangkat sekolah, bawalah mushaf Quran. Di sela jeda gurunya belum masuk, bacalah berapa huruf dari Al-Quran. Semuanya merupakan bulan Allah dan pahalanya cash langsung dari Allah. Syahrullah. Kita harus katakan pada kita, ini bulan Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Ramadan dihiasi dengan sambutan yang luar biasa. Berapa banyak Pak yang dulu pernah saya ceritakan, bapak-bapak yang ada di Pulau Seram, Ambon, yang sebelum Ramadan, di bulan Syakban terutama, ruah bulannya, kalau di Jawa, Syakban itu mereka 1 bulan penuh, bekerja gigih, bekerja keras, jarang pulang, pagi berangkat, petang baru sampai rumah, bahkan malam baru membawa hasil apa yang dia dapatkan dari hutan. Yang saya dapati tahun 99. Kalau alam kalau sekarang katanya turun-temurun tahun 99, 98, 99, 2000, 2001. Tinggal di sana mendapati bulan Syakban mesti berangkat pagi-pagi, berangkat menuju ke hutan,
Mereka lewat kantor kami, "Assalamualaikum Pak Ustadz." Waalaikumsalam. Karena mereka tahu, kata moyang mereka, ini bulannya Allah. Maka 1 bulan sebelum Ramadan, mereka kerja ke hutan. Saya tanya mereka, Papa, ada pi mana? Papa, ada pi mana? Pak, mau pergi kemana? Mereka selalu jawabnya, Ustadz Jawa, katong semua nih, pi hutang. Katong pi hutang, katong kita orang. Kita orang pi hutang. Oh, golek utangan mungkin ya. Karena menyambut Ramadan. Kebutuhan meningkat kan. Pi hutang? Iya Ustaz, katong pi hutang. Kami bisa bisik sama orang Pemalang. Kata orang Pemalang bilang, itu mau pergi Pak Ustaz, setiap Saban gini. Saya sudah tinggal sejak lama di sini. Saya udah nikah sama orang sini. Itu pergi ke hutan Ustaz. Oh, pi hutang? Bukan nyari utang. Bukan Ustaz, bukan nyari utangan. Itu pergi ke hutan. Apa yang dicari? Seluruh makanan pokok yang dicari dari hutan. Apa terutama yang dicari? Adalah pohon sagu. Ini udah pernah saya ceritakan, banyak maaf. Kalau mereka sampai hutan itu, ketemu pohon sagu, ditepuk pohon sagunya. Di pundaknya ada Wiro Sableng. Wiro Sableng apa sih? Pecok, kampak, petel ya. Petel. Bawa petel. Wiro Sableng lah. Disampirin Wiro Sableng, petel. Bukan dipecel kan? Itulah pokoknya alat Wiro Sableng. Ya, kampak. Lebih jelasnya kampak ya. Mereka bawa kampak, berangkat dari rumah sampai di hutan, pohon sagunya ditepuk. Nggak layak ditebang, masih muda, gembung. Tapi kalau yang padat, wah ini layak. Sama mereka langsung ditebang. Ditebang pakai kampak tadi, pecok, ya, petel, ya, ditebang. Setelah itu menjadi batangan-batangan sagu kayak pohon kelapa. Di sini nggak ada pohon kelapa ya, susah ya pohon kelapa. Apa di sini? Aren, kolang kaling. Nah, persis palem kayak gitu, tapi gede. Lebih belenek dari ini, lebih belenek, lebih belenek, melentuk. Angel Jawa. Lebih gede dari ini. Setelah ditebang kira-kira 2,5 meter atau 3 meter, dibelah sama mereka. Dibelah, dihancurkan pakai kampak tadi, cerok sampai kecil-kecil. Sudah kecil-kecil dialirkan air. Mereka selalu mengatakan ini menyambut bulan Allah. Mereka nggak mengatakan syahrullah, tapi mereka sudah lisannya bulan Allah. Sebulan ke depan bulannya Allah. Kami nggak mau bekerja. Maka bulan Sya'ban ini sebelum datang Ramadan, kami kumpulkan sagu sebanyak-banyaknya agar nanti Ramadan kami fokus bersama anak istri kami di masjid. Kami baca Quran, kami ibadah, kami sedekah, kami berbagi, dan masih banyak amalan soleh yang dikerjakan bulan Ramadan. Ramadan nggak mau kerja. Orang sepanjang Ramadan tetap nanam wortel. Kok naik ngelak ngombe ceguk-ceguk. Enggak ada di sini. Ini enggak ada ngelaknya di sini, kan dingin. Kalau di Matese, di Ngadiluwe masih ada matun derep teleser. Nanti kalau haus celguk. Sampai rumah, cik poso toh Pak, istrinya gitu. Yo cik engkau buka puasa nang masjid masuk ora poso. Padahal sebenarnya mereka sudah minum ya. Sudah minum sebenarnya. Banyak terjadi seperti itu. Hanya kasusistik sebenarnya enggak semua orang, tapi jumlahnya banyak. Ya. Apa yang sudah ditebang itu? Setelah kecil-kecil dialirkan air dari mata air, kemudian diinjak-injak. Selalu mengatakan bulan Allah, bulan depan bulan Allah. Anak-anak nggak usah bingung nanti buka puasa apa, sudah disiapkan oleh bapaknya. Emak-emak nggak usah teriak-teriak belanja apa Pak, sudah tersedia untuk 1 bulan full. Sembako, bahan makan pokok, yang untuk buka puasa apa, untuk sahur apa, karena mereka tahu ini bulan Allah, syahrullah. Anak-anak harus ngerti bulannya Allah 1 bulan puasa itu. Setelah diinjak-injak itu, yang tadi serbuk sagu itu diinjak-injak. Saya pun diajak saat itu, nginjek-nginjek, seneng. Ya, dalam hati, gue tekong main mbokku, neng Ngadiluwe,
Tak injek-injekin jadi butiran kecil-kecil, bulat-bulat, hijau, abang, yang kalau sore kasih santan sama gula merah. Selalu nanya, "Mbok, buka puasa nggak apa, Mbok?" Bubur mutiara le, aja teringat injekan kaki-kaki itu. Setiap nginjek itu, orang-orang Ambon asli yang kulitnya hitam kayak keguyur oli, mengkilat-mengkilat, rambutnya keriting, keringet mesti keluar dari heteknya. Tes, butiran itu saya ngibaratkan kayak keringet yang netes jadi bulat-bulat. Neng Jawa mutiara. Mutiara. Kayak itu tepung sagu. Tepung sagu di sana utuh-utuh jadi balok-balok seperti ini, seperti bataku. Yang kalau mau makan cukup dengan kuah ikan, cukup dengan kuah gulai ikan, atau mungkin dicelupkan ke teh hangat, atau bukannya ternyata pakai kopi, celupin kok kopi karena keras batangan-batangan sagunya. Ya, belum lagi sagu lempeng. Kalau di Jawa nyebutnya mutiara, mutioro, itu keringet heteknya orang Ambon yang itu. Yang menetes. Ya. Mereka selalu mengatakan ini menyambut bulan Allah. Banyak produksi di bulan Sya'ban. Mereka tahu anak-anaknya selama Ramadan dibawa ke masjid, full masjid-masjid. Keturunan raja, sop pertama semuanya. Keturunan raja-raja. Raja-raja, anaknya, cucunya di sop pertama. Kalau nggak ada keturunan raja, sop ketiga, keempat. Ya. Jadi yang dapat onta merah, keturunan raja. Alhamdulillah, saya sampai di sana, punya teman yang kerja di dinas sosial, akhirnya di Dukcapil, akhirnya nama saya berubah menjadi Ayas, ya, Samsudin Ayas Bantam. Ada Bantamnya, masih keturunan raja, sehingga bisa menanti sop pertama, bahkan ngimami dan khutbah. Ya, keturunan raja. DKI, maunya DKI anaknya raja, tapi saya agak gimana gitu ya, maunya nerima, dan saya nggak ingin pulang. 98, 99, 2000, 2001. Ya, orang sudah menganggap saya nggak ada, udah nggak ada, Ustadz udah nggak pulang. Padahal saya ninggalin anak di rumah satu, anak nomor pertama 99, kemudian pulang 2001 itu lahir. Alhamdulillah, nggak jadi orang Ambon. Mestinya saya menjadi pemproduksi mutiara keringet hetek yang turun ketika diinjek-injek. Syahrullah. Mereka menyambut ratusan tahun moyang mereka, setiap Sya'ban selalu begitu, berulang-ulang, dikenalkan pada anak-anak. Karena sebulan full mereka fokus ibadah, fokus masuk masjid, fokus tilawah, fokus taraweh, fokus sedekah, fokus sebulan penuh mereka tidak mau kerja kecuali ibadah. Maka disebut sebagai bulannya Allah, semua amalan hanya diberikan ikhlas untuk Allah. Totalitas. Di Jawa belum kita temukan satu kampung yang totalitas begitu, nggak mau kerja sebulan. Ya ladang kita, bagaimana Pak Ustadz nggak digarap? Allah sediakan hamparan ladang yang luas, kita tanamilah Ustadz. Satu bulan itu Ustadz menghasilkan, satu bulan itu Pak Ustadz, itu alasan-alasan kita kadang-kadang seperti itu. Apakah para pendahulu kita juga begitu? Syahrullah, bulan Allah, satu bulan Ramadan, disambut di bulan Sya'ban penuh. Satu. Dua, satu bulan itu disebut juga, kita harus katakan anak untuk buat komitmen yang kedua. Wahai anakku tercinta, ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang paling amat sangat mulia untuk kamu. Bukan hanya bertahun-tahun kamu sekolah yang kamu dapatkan materi demi materi, tapi satu bulan itu kamu akan ditempa, kamu akan digembleng, kesabaran kamu teruji, keikhlasan kamu akan senantiasa dinilai. Segala sesuatu yang kamu lakukan adalah syahrut tarbiyah. Kamu akan ditempa, digembleng Allah Ta'ala dalam satu bulan, sejak malam pertama sampai berakhirnya Ramadan. Semuanya adalah proses pendidikan yang luar biasa agungnya. Maka nak, sambut syahrut tarbiyah. Kamu akan terdidik dengan sendirinya. Karena akhir itu bukan nilai rapotmu 10. Karena akhir semua itu bukan kamu naik kelas, tapi kamu la'allakum tattaqun. Kamu jadi orang yang takut pada Allah. Kamu jadi orang yang paling mulia di antara semua manusia yang mulia. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya kamu akan lulus nak kalau jadi hamba yang takut pada Allah. Kamu akan sukses nak kalau sebulan mengikuti proses pendidikan namanya Fakultas Tarbiyah, yaitu syahrut tarbiyah, bulan Ramadan, kamu akan menjadi hamba yang bertakwa.
Kalau sudah seperti ini, anak-anak kita dikatakan sukses. Bukan karena gelar S1-nya. Banyak maaf, kita juga ngisi tarhib Ramadan ini bukan hanya di SD atau MI. Kita di SMP juga. Kemarin SMP Negeri 1 Karangpandan. Kemarin SMA 2 Surakarta. Kemarin juga di SMP Negeri 2 Jumapolo. Kita juga ngisi di kampus, di fakultas-fakultas. Kita ngisi juga memotivasi. Kenapa? Mayoritas sebatas yang penting Ramadan dilewati apa adanya, tidak mengerti bahwa itu 1 bulan penuh kita ditempa, kita digembleng, kita akan dipompa, kita dibakar, disemangati, bahkan akan menyala abangku, gitu ya. Anak kita gitu, ini bulan Ramadan, menyala abangku, biar amalan kita ini benar-benar terbakar, dipompa, dosa kita terbakar, berguguran. Kemudian amalan kita dipompa, ditempa, dibakar dalam proses tarbiyah selama 1 bulan. Syahrut tarbiyah. Katakan pada anak-anak, apa bangganya nak kamu S1 tapi puasa nggak bisa melewati dengan penuh ketakwaan? Apa bangganya nak kamu jadi dokter? Itu bonus dari Allah Ta'ala. Tapi kalau sebulan ini kamu sukses jadi orang bertakwa, itulah kebanggaan yang hakiki milik papa dan bunda. Papa mama tidak akan pernah bangga kamu punya rumah semewah apapun, tapi kamu nggak bisa melalui 1 bulan dalam proses tarbiyah ini. Syahrut tarbiyah, lewati sebaik mungkin. Tinggalkan segala amalan yang tidak mendidik. Tinggalkan semua perbuatan yang tidak mengajarkan pada ketulusan, keikhlasan. Ini syahrut tarbiyah, bulan di mana kamu akan ditingkatkan kualitas ketakwaan kamu sampai akhir kamu menjadi pribadi yang sangat bertakwa pada Allah Ta'ala. 2. Yang ketiga adalah syahru sodakoh. Bulan berderma, bulan berbagi, bulan di mana setiap yang udah kita kumpulkan 11 bulan yang lalu, kita akan berikan sebagai bentuk ketulusan kita. Siapa tetangga yang tak berpunya, siapa tetangga yang tidak berada, siapa yang tidak punya sesuatu yang dia konsumsi untuk dinikmati, datangi. Syahrus sodakoh. Kenapa sebabnya? Kalau kita berbagi bulan puasa, pahalanya tentunya berlipat 100 hingga 700 kebaikan di dalamnya. Kalau kita berbagi 300 porsi untuk buka puasa, di masjid mungkin umat Muhammad SAW ada kajian menjelang buka puasa selama Ramadan beberapa kali saja, tapi di jadwal siapa yang memberikan buka puasa nanti, maka ibu yang membuat kue mochi, ibu yang membuat nanti ternyata kue-kue makanan untuk pembuka puasa, sedekah kurma atau air putih yang dikonsumsi, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ustadz kami berbagi, tadi Ustadz teriak-teriak dengan Aceh Tamiang, Ustadz teriak-teriak dengan teman-teman Sibolga, Ustadz teriak-teriak dengan Tapanuli Selatan. Bagaimana Ustadz kami berbaginya di sana? Di sini sudah ada, sebabnya terlalu banyak. Nanti kalau dibawa ke masjid umat Muhammad seluruhnya, kami berbagi dengan yang Aceh, kami berbagi dengan Sumatera. Alhamdulillah, karena di sana sangat membutuhkan. Bahkan kemarin teriak-teriak dengan Al-Quran itu, kita kasih sembako. Sembako kami sudah cukup, terlalu banyak. Aneh. Kami datang ke Lombok, sembako jor-joran, kasih. Ini di Aceh, kami sudah cukup sembakonya. Al-Quran, Pak Al-Quran. Pak Al-Quran, di rumah kami baru ada 1, keluarga kami ada 5. Tolong bawain 4 lagi ya. Aduh. Al-Quran ini minta. Apa ibu hanya makan Al-Quran? Kata teman-teman itu, enggak, bukan kami makan. Kami lebih tenang ketika di rumah kami ada Al-Quran kami baca dibandingkan banyak sembako di rumah kami numpuk. Wah, itu tingkat kemenangan luar biasa, berbagi Al-Quran. Karena memang bulan sodako, bulan berderma, bulan berbagi. Ustadz, hanya Al-Quran sudah tercukupi. Kemarin sudah 1 juta Al-Quran yang kita bawa. Tapi kan 3 titik, 3 provinsi ya, terbagi. Mungkin bisa jadi yang belum terpenuhi. Ustadz, kami punya korma, kami bawa ke sana. Jamaah Argo Menjono, apa namanya? Nama mobilnya itu, mobil biru elek itu. Apik lah, apik. Mobilnya itu biasa tapi sampai Aceh. Mobil apa sih? Mobil Argo Mejono. Cherry itu. Allahu Akbar. Cherry Argo Mejono itu sampai di sana. Jadi saya lihat, ya Allah, sampai ini sampai Aceh. Serius. Saya pikir naik Cherry yo paling-paling pasar dadapan ngadi duwe, ngono macet, dorong-dorong. Sampai Aceh ini ya. Berbagi, membawa seluruh yang dikumpulkan setawang mangu. Yang saya dengar begitu.
Karena memang sudah 3 atau 4 kali Tawangmangu berangkat sana. Kalau nggak 3 kali, 4 kali. Masya Allah, masyarakat Tawangmangu luar biasa. Bulan sedekah. Nanti bulan Ramadan keluarkan. Yang sudah kita kerja 11 bulan yang lalu, terkumpul harta benda, sudah banyak. Kita kerja pagi malam, siang, petang terus. Dikumpulkan 11 bulan, bukan untuk kita nikmati sendiri. Kalau sampai kita rakus dengan harta dunia, kita sibuk untuk mengumpulkan pribadi kita, maka Allah marah, diambil dengan paksa. Diambil dengan paksa. Ini pengalaman yang ada di Lombok, pengalaman di Palu, pengalaman di Aceh, pengalaman di Sibolga, pengalaman di Cianjur, pengalaman di erupsi Lumajang, hampir semuanya karena Allah itu gampang ngambilin kekayaan seorang hamba yang tidak diberikan dengan sukarela. Setiap terima dari Allah, maka kasihkan lagi untuk agama Allah, untuk umatnya Allah, untuk umatnya Muhammad SAW. 2. Bulan sedekah. Kita berbagi puasa, maka dosa-dosa kita berguguran juga. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, barang siapa iman, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, diberikan kepadanya, maka pahala yang dia sesuai dengan berapa banyak dia buat paket buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. 300 paket, pahalanya kita seperti orang 300 puasa. 500 paket, pahalanya sama. Jangan sampai tidak mengeluarkan sama sekali dari apa yang sudah kita upayakan selama 11 bulan yang lalu. Keluarkan di bulan Ramadan. Nanti kerja lagi 11 lagi, ditambah lagi. Tanah kita tambah subur, tanah kita tidak akan bergerak, tanah kita akan kokoh, bumi akan senantiasa selalu memberikan rahmat-rahmatnya dari Allah, bumi akan cinta pada kita, memberikan kesuburan tanahnya, memberikan sepenuh apa yang kita pinta dari cara Allah, karena kita setiap bulan Ramadan mengeluarkan harta setelah 11 bulan kita bekerja. Keluarkan. Syahrus Sodaqah. Bulan bersedekah, bulan berderma, bulan berbagi, tiada henti. Sampaikan anak-anak, undang keluarga orang lain yang tidak berpunya, datangkan ke rumah kita. Acara di masjid setiap Ahad Pak Ustadz, setiap Jumat juga di masjid yang lain. Tidak ada hari lain yang kosong Pak Ustadz kecuali hari Selasa saja. Bikin kue sebanyak-banyaknya hari Selasa, undang ke rumah-rumah. Rumahnya siapa ditampung 60 orang, rumah siapa 20 orang, rumah siapa ditampung. Cukup bikin pembatal buka puasa. Korma 3 butir atau 1 butir atau 5 butir atau 7 butir, selebihnya air putih atau air teh hangat, kemudian kue-kue yang kita sediakan kita undang di rumah-rumah kumpul, di jeda hari yang tidak kumpul di masjid. Itu keberkahan yang luar biasa. Bumi ini akan tetap awet, kokoh, tidak bergeser, tidak bergerak selama kita ini bersedekah. Fa inna sodaqata latutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang kamu tunaikan memadamkan murkanya Allah. Derma yang kamu itu rajin berbagi, maka bumi gak akan terbelah, maka langit tidak akan menangis 10 hari 10 malam tiada henti seperti yang ada di Aceh Tamiang sebelum peristiwa 26 November 2025 kemarin. Itu nangis 10 hari 10 malam tanpa lihat matahari orang sana. Kemudian terjadilah longsor yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang kita mungkin malas berderma. Diambil kekayaan kita. Mobil Pajero Sport terendam lumpur 2,5 meter. Mobil Fortune terendam, motor nyemek terendam, benar-benar nyemek, ya. Nyemek, ya. Apa? Nmek, nyemek lagi ya. Nyemek teman gue MI. Namanya Sutarmi, panggilan nyemek. Ya, itu bersedekah. Kenapa? Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Sedekah itu menghentikan tsunami. Sedekah itu menghentikan gempa bumi. Sedekah itu menghentikan likuifaksi tanah yang bergerak. Sedekah itu menghentikan erupsi. Sedekah itu menghentikan kemarahan Allah. Jangan sampai Allah marah gara-gara kita rakus 11 bulan menuntut kerja, menghasilkan uang, kita kumpulin membangun rumah layaknya istana, memiliki kendaraan yang mewah dibawa kemana-mana, punya perhiasan cincin emas berlian yang dikumpulkan saja. Sementara 1 bulan penuh ini disebut sebagai bulan untuk kita berderma, agar Allah tidak datangkan murkanya, agar bumi tidak digoncang di mana kita tinggal di atasnya, agar langit tidak menangis bahkan runtuh berkeping-keping karena kemurkaan Allah. Kita tidak bisa mengesahkan Allah SWT. Naudzubillah wa yadzubillah.
3. Yang keempat adalah syahrul ibadah. Syahrul ibadah, bulan di mana semenjak bangun tidur, helaan napas, detak jantung, ayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, ibadah. Ibadah semuanya. Ustadz, malam pertama nanti di Muhammadiyah sudah diumumkan, Majlis Tarjih Muhammadiyah puasa taraweh pertama tanggal 17 bulan Februari. Malam 18 di Muhammadiyah saya baca ya. Karena di kampung kami mayoritas Muhammadiyah. Ya. Sehingga kami ngikut. Nanti kalau kamu beda sendiri pesantren, acaranya bisa beda-beda karena kita tarawehnya satu masjid. Ya, bukan karena kita, apakah Ustadz orang Muhammadiyah tulen? Ya, saya senang dengan Muhammadiyah, saya juga senang dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, saya senang teman MTA, saya senang semuanya. Ya. Paling-paling agak nggak senang dengan LDII, paling-paling agak nggak senang. Ya. Maksudnya malahnya, kalau sama orangnya saya juga interaksi biasa aja. Bener Ustaz, kalau sama LDI agak kurang suka. Karena udah pernah disentor itu loh. Sholat disentor itu kan nggak enak ya. Sholat, habis sholat dipel itu kan nggak enak. Sekarang sudah nggak insya Allah. Kata Ustaz Ikhwanul Hadi, sekarang sudah nggak gitu Ustaz. Mereka kalau Ustaz sholat di masjidnya juga nggak akan dipel. Mereka sudah care sekarang. Yang penting mereka nggak jadi makmum, yang penting mereka jadi imam. Nah, itu mau. Kalau Ustaz ngimami, mereka nggak mau jadi makmum. Tapi kalau Ustaz sholat jadi makmumnya, mereka terima. Care sekarang masjidnya. Oke. Yang mulai mendekat rapat-rapat. Lama-lama masuk masjid umat Muhammad insya Allah. Amin. Karena jumlahnya banyak. Ya. Syahrul ibadah. Malam pertama taraweh bawa anak-anak. Masjid nggak muat, pasang teratak, pasang kajang, pasang panggung. Agar semua bisa tertampung. Ini bulan ibadah. Nggak biasa ke masjid 5 waktu Pak Ustadz. Ramadan bawa ke masjid. Kunjungi satu persatu. Pawai diantaranya syiar untuk mengajak agar taraweh semuanya masuk masjid. Saya yakin orang yang di rumah itu males ngerjakan sholat taraweh 8. Sholat taraweh 3 sholat witir. Berat. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama di masjid, entah 1 juz 1 malam, atau mungkin seperti di kampung kami, nggak usah 1 juz, ya Pak Ustadz, engkang sepuh niko kasihan. Nanti Pak Ustadz sama santri, oke, tetap ngajek-jejek, jejek, ya, ngadeg-jejek. Engke sing sepuh-sepuh sesuai ngeten, no, ngeten, ya. Bapak itu praktek sama gitu. Mungkin sepuh ngeten Pak Ustadz, baru kok Allah, asamnya Allah. Ngeten. Apa iya ya? Saatnya udah bisa Ustaz, 1 juz ya Ustaz, insya Allah bergantian Ustaz imamnya, insya Allah saya senang. Tapi nanti kalau pas ketemu sama warga kita sampaikan semuanya gitu. Buatan sakit Pak Ustaz, kecuali mungkin dalune monggo Pak Ustaz sama santrinya. Kami pokoknya pada Isa surat-surat pendek saja, potongan ayat pendek saja, biar kami bisa ngikuti. Sebabipun Pak Ustadz sudah sepuh-sepuh, nanti kalau habis ruku, sami Allah mana udah ngetel, sami Allah. Boten ngajek-jejek. Ya, rakaat kedua udah nggak jejek-jejek. Rakaat ketiga sudah duduk. Rakaat 4 turu kan. Yang terjadi katanya begitu. Wallah alam bisawab, belum kami coba, yang jelas di kampung kami belum bisa 1 juz intinya. Syahrul ibadah, taraweh ibadah. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul Ramadan, salat tarawih pada Isya di bulan Ramadan, lalu dia salat karena keimanan di hati, berharap agar Allah pahalai, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosanya 11 bulan yang lalu dihapuskan Allah Ta'ala. Kesalahan yang kecil-kecil, kemaksiatan yang kecil 11 bulan yang lalu dimaafkan Allah Ta'ala, digugurkan dosa-dosa kecilnya 11 bulan yang lalu gara-gara dia sholat tarawih. Habis tarawih kultum, mahasiswa Mat Ali Darul Falah menjadi orator-orator, singa-singa podium, memberikan ceramah. Kultum, kuliah terserah antum, nggak apa-apa habis tarawih sampai subuh. Kultum, kuliah terserah antum ya? Kuliah terserah antum ya Bu, terserah yang ngisi, mau 1 jam 2 jam, yang ngantuk-ngantuk. Penting nanti kalau sudah selesai kultum, di kampung kami biasanya ada snack, bawa kue, ada yang bikin apa, ada yang ternyata beli snack anak, jajan anak-anak. Untuk apa? Menyemarakkan anak kecil yang semula nggak tertarik masjid,
Kalau taraweh ya diingat jaburan, bukan tarawehnya. Tahu jaburan di sini? Jaburan. Jadi orang tuanya gitu. Ayo le taraweh. Guys, poso to, Mak? Engko itu jaburan ora? Ayo, Mak. Semangat karena jaburan bukan tarawehnya. Sholatnya nggak bener, ada yang main-main, ada yang ikut cuma 2 rakaat kemudian duduk sambil ngobrol, ada yang nanti ternyata di lantai yang gitu Ustaz. Iya. Pokoknya tangannya disatukan terus kartu itu. Saya nggak tahu, sering banget pok. Salat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pok. Baru Al-Fatihah udah 7 kali pok. Pok. Ini apa ini di belakang ini? Salat tapi kedengaran pok itu apa sih? Dari tadi pak pok. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang pak-pok lagi? Begitu sholat, pok, itu lagi. Siapa ini? Nggak tahu model apa ini, mainan kayak gimana ini, nggak ngerti. Pok. Ya, nggak apa-apa. Dia mau ke masjid. Usianya 7 tahun, kan baru belajar 8 tahun. Tapi kalau udah 9 tahun dia udah sholat. Kelas 3 mestinya udah lengkap sholatnya. Apalagi kelas 4 yang tadi disebutkan, kelas 3 itu perempuan sudah akil balik, udah haid. Kelas 5 anak laki-laki sudah mimpi basah, maka dia sudah sholat. Syahrul ibadah, bukan hanya kultum kuliah terserah antum habis taraweh, dia pun ternyata tadarus berkali-kali. Bapak Ibu sudah saya kasih contoh agar kita ini menghatamkan Quran, karena syahrul ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali hatam dalam 1 bulan, semata-mata 1 hurufnya beliau ingatkan nilai pahalanya 100 hingga 700 kebaikan. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Siapa yang bisa nyontoh? Tahun lalu santri kami baru 27 kali hatam. Itu pun kami udah bangganya luar biasa, karena saya belum pernah 27 kali hatam selama 1 bulan Ramadan. Dan saya minta dicek, tolong dicek, karena dia udah hafal 30 juz Ustaz, sehingga bacaannya tetap bagus. Dia bisa sehari bisa 1 kali hatam, selama 30 hari dia menghatamkan 27 kali hatmul Quran. Tahun lalu. Tahun ini saya minta pada dia, karena dia sekarang kelas 3 SMA, sebaiknya kamu dipelankan bacaannya, karena sudah hafal, tinggal murojaah seolah-olah, tetap lihat hurufnya, mudah-mudahan bisa 30 juz. Kalau 30 kali hatam, masa banyak maaf, 30 hatam, dia bilang insya Allah nanti liburan kalau pas itikaf saya akan berusaha sehari 1 kali, sehingga yang bolong, yang tempo hari 3 hari pakai perjalanan dari rumah sampai ke Bandung, nanti saya akan tetap berusaha untuk menggantinya di waktu itikaf, sehingga sehari saya bisa 1 kali hatam lebih 15 juz, sehingga nanti 2 hari saya hatamnya 3 kali, 2 hari hatam 3 kali. Pengennya dia ya. 30 juz 15. Ini yang dia canangkan. Syahrul ibadah, tadarus, ngantuk Pak Ustadz. Biasanya kalau habis isak mata udah senut-senut, dengerin kutum aja saya terkantuk-kantuk. Ya, undang saya biar saya buat tertawa Bapak Ibu sekalian. Kan kuliah terserah antum yang penting ketawa-ketawa. Nanti kalau sudah kultum selesai tadarus, ngantuk, kumpulkan buah yang kecut-kecut. Para bunda nderuin mangga jatuh, dondong tibo, jeblok, jiblok, jeblok. Jeblok apa jiblok? Jeblok ya? Jeblok. Jeblok sih, jeblok kan jelek. Jeblok ya. Kedondong jeblok diambil, potong-potong, bikin sambal, kasih pedas, nanti ngantuk, cocol dulu nanas. Baca lagi, ngantuknya hilang. Ngantuk lagi, jambu kristal, cocol lagi. Ngantuk lagi, sing rodok kecut, dondong. Ngantuk lagi, sambelnya cocol moto, gen melek. Gen melek. Saya bilang gitu, kata ibu kampung, nggih mboten wonten to Tat. Ini ibu-ibu sudah punya jurus, gak usah ngikutin Ustadz. Mosok mata suruh nyocol sambel, kan biar melek. Kami punya jurus Pak Ustadz, kami bawa bawang merah. Setiap kali ngantuk, bawang merah kami potong, kami usek-usek moto. Ternyata di kampung begitu berlaku. Bawang merah, usek-usek moto. Jadi nanti bulan Syakban bawang merah dikoleksi dulu, nanti Ramadan buat nyocol moto Bang. Dan melek. Tadarusnya sampai jam 11, setengah 12. Setengah 12
ibu-ibu pulang ke rumah, ibu-ibu setengah 12 itu pulang. Halakoh 5 orang. Ini yang tidak lancar, 1 halakoh sendiri. Ini yang agak sedang lancarnya, ini yang lancar banget. Punya kelompok sendiri-sendiri yang nanti lomba-lomba khatmul Quran. Kalau sudah hatam Quran, ibu-ibu bikin sego kuning. Apa namanya itu? Tasakuran, bukan nyebutnya. Ambegan. Kok ambegan ini kenapa? Ambegan. Bikin ambengan, dibawa ke masjid. Nah itu jaburannya. Ini apa yang udah khatam? Cirinya dia nyembelih ayam, kemudian bikin nasi untuk ambengan, lalu dibagi-bagi. Ada yang tasyakuran khatmul Quran. Biasanya halakoh ibu-ibu. Dan itu terjadi tradisi itu. Syahrul ibadah. Setelah itu mereka bangun. Dibangunkan dari masjid. Ustadz berisik. Kan nyuruh ibadah. Sahur itu ibadah. Nanti kalau di masjid umat Muhammad teriak, menara ditinggikan, suara dilengkingkan. Ibu-ibu, bapak, ayo podo tangi nyiapke sahur, ya. Kan boleh. Wahai ibu, bapak simbok. Wayahe sahur gitu, aja turu kasur ya. Nyiapke sayur, nyiapke bubur kanggo sing lara untu. Boleh. Atau mungkin Ustaz Abu Ahmad, Assalamualaikum, sak menika wekdal sampun jam 3 langkung saparapat menit. Jam 3:04. Saparapat kan? Sapaprat ya. Sak menika wekdal sampun jam 3 langkung sapaprat menit. Engkang dereng sahur monggo katuran sahur. Agak nyentrik dikit. Atau mungkin mahasiswa teriak dari mic rame-rame teriak, ayo mas, wayahe iki lo. Ada yang gitu ya, ada yang gitu juga, ayo mas, wayahe iki lo. Wayahe sahur. Gak boleh kok. Kenapa sih Ustadz kok harus dibangunkan kayak gitu? Kan ibadah sahur itu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu santap makan sahur, karena dalam sahur kamu itu ada barokah. Walaupun ternyata cuma seteguk air putih, bismillah sahur, seteguk aja. Alasan pengen minum. Seteguk aja, walaupun seteguk air minum, itu sudah disebut sahur yang ada barokahnya. Jangan sampai tidak sahur. Di kampung kami ada Pak Haji Sujianto, aktif beliau di Muhammadiyah. Usianya mungkin udah 87 atau 89. Dulu guru di SD Ganti Warno. Sudah purna, sudah sepuh. Selalu bilang gini, Mas Ustadz, di sini depan langgar ini dulu namanya As-Solihin, tapi karena Pak Ustadz dimasukkan ke Al-Mu'min Ruki, akhirnya masjid ini jadi Masjid Al-Mu'min. Gara-garanya abahnya Ustadz terlalu senang dengan Al-Mu'min, mengidolakan Ustadz di Al-Mu'min, Ustadz Abdullah Sungkar, Ustadz Bukhar Basir, idolanya abahnya Pak Ustadz. Mbah Abdul Wahab itu istrinya punya warung. Setiap kami jam 12 malam itu sudah sahur Ustadz. Jam 12 malam Mas Ustadz kami sahur. Sahurnya apa? Sahurnya itu sederhana banget. Kami dikasih sontorot poong, sontorot. Ya. Tengahnya singkong galak tuwo, miliknya orang Tangmangu itu. Galak tuwo galak. Galak tuwo kan? Galak tuwo. Bukan Tangmangu itu galak tuwo. Nek wis semakin tua semakin galak. Galak tuwo. Jalak towo. Artinya towo.
Nggak tahu artinya? Nama singkong. Oh, tawa itu singkong artinya. Towo. Towo itu singkong. Oh, ojo ketowo, ojo singkong-singkong. Kok ketowo-towo. Nah itu Bu, dikasih sontorot. Yang tengahnya singkong dulu. Sontrot. Iku dideleke ono kerweng yang dari gerabah ditempelin. Setiap singkongnya dijual di warungnya untuk buka puasa itu orang pada beli singkongnya. Sontorotnya ditaruh di kereweng sampai kering. Nanti jadi kayak jari-jari itu, lalu dimakan kletik-kletik untuk sahur. Sahure wae sontorot poong galak tu jalak towo. Nanti kletik-kletik sahurnya. Gurih. Bahkan kulitnya sama Eyang Uti kami, istrinya Mbah Abdul Wahab kami, Mbah Uti kami yang masih keturunan dari Kiai Haji Nur Muhammad yang makamnya ada di Balai Panjang Wonogiri, yang biasa dikunjungi pejabat-pejabat untuk minta-minta gitu. Itu makamnya eyang kami. Nanti kalau dicari makam Nur Muhammad Balai Panjang Wonogiri, itu moyang kami yang menciarkan Islam pertama sejak pada Pangeran Diponegoro, terus Pacitan, Batu, kemudian Wonogiri sampai ke Ngadiluwe, dinikahi oleh mbah kami, terus sampai di Astana Utara, Keraton Utara. Yang Nur Muhammad namanya, Nur Anwar Muhammad, yang nulis Quran pakai tangan. Kami juga baru tahu kemarin bahwa itu ternyata eyang dari Mbah Huti, orang tuanya Mbah Huti, Mbah Putri bukan Mbah Kako. Itu sampai kulit singkongnya aja nggak dibuang, saking pengen ibadah berbaginya. Apa yang itu kulit singkong? Kulit singkong luarnya dikelupasin, kulit singkong dalamnya itu direndam sampai lama, warnanya kemerah-merahan, dipotong-potong seperti apa itu yang hijau namanya labu siem sayur Jepang, seperti sayur Jepang itu ternyata diberikan kalau sahur. Kata Mbah Huti saya beri pada anak masjid, Mas, niki sayur jengki, gitu. Oh, ini jengki, kulit pohon namanya jengki. Bukan, iki sayur jengki, ajeng jeniki, boten ajeng jeniki. Lah boten nonton liya-liya nih. Jadi itu toh. Ini yang sepuh mesti ngerti. Sayurnya apa, Mbok? Sayur jengki, Nduk. Oh, sayur jengki. Kok keren men namanya. Iya, lah ajeng jeniki, boten ajeng jeniki. Anoe kuwi bae. Langkolek liya-liyai, ya. Langka maning-maninge, ora ono liyane, ya. Jengki akhirnya dipakai untuk bagaimana bisa ibadah. Semuanya ibadah, sahur ibadah. Habis sahur ternyata masih ada ibadah lagi. Apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Kalau ada hamba habis sahur, di waktu sahur nunggu adzan subuh, dia langsung duduk sambil istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Apa Pak nih? Kemel kaleren, wetenge kula kemel keleren, ya. Iki kewaregan. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Wah, Pak. Cuma jengke. Cuma sayur jengke sampai kemel karen, ya. Kekenyangan, nggak apa-apa. Karena itu ibadah istighfar, diampunkan dosa-dosa kita. Adzan subuh bergegas ke masjid, sholat subuh berjamaah. Habis subuh ada ibadah lagi, tholabul ilmi, kuliah subuh. Habis kuliah subuh nunggu sholat suruh. Nanti kalau udah sholat suruh waktunya tiba, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji yang sempurna. Keluar dari masjid, langsung ke ladang, langsung ke peternakan, langsung ke pertanian, langsung ke pasar, langsung ke semuanya diuji. Yang dituju itu ibadah. 3. Syahrul ibadah disingkat. 4 ya. Syahrul ibadah. Tinggal 4 lagi. Nanti kalau banyak cerita nggak selesai-selesai. 5. Syahrul muhasabah. Bulan tazkiyatun nafas. Bulan untuk menintrospeksi diri. 11 bulan yang lalu dosaku banyak.
Ya Allah, saya bersihkan di bulan Ramadan ini. 11 bulan yang lalu anak-anak kami belum bisa baca Quran. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan ini bulan tarbiyah sudah kami lalui, ibadah kami kerjakan. Mudah-mudahan sebulan penuh anak-anak saya istiqomah. Bermuhasabah. Kami ternyata Ramadan ini ya Allah belum bisa seperti Ramadan yang lalu. Bagi orang Aceh Tamiang pasti akan berbeda banget suasananya. Dan mereka lebih merasakan suasana haru saya rasa. Teman-teman saya ini mau mengambil Ramadan di sana. Sudah disiapkan mereka. Dan nanti Ramadan, selama Ramadan kami tugas di sana. Masya Allah. Saya juga pengen sebenarnya Ramadan di sana. Tapi sudah terikat dengan jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita bermuhasabah di bulan Ramadan. Mengintrospeksi diri. Tazkiyatun nafas. Dibersihkan. Kotoran dari Ramadan 11 bulan yang lalu. Sampai Ramadan ini. Termaafkan. Selesai Ramadan, bersih kayak bayi baru lahir. Coba betapa enaknya kita ini sebenarnya dianugerahkan Allah Ta'ala usia. Maka merengek 11 bulan itu, ketemu Ramadan lagi enggak ya? Wabalikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku di bulan Ramadan. Biar bersih. Biar kita ini benar-benar bisa mengintrospeksi diri, kekurangan kita, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita tunaikan, anak-anak yang belum terdidik dengan baik, rizki yang belum disediakan, semuanya dimuhasabah diri. 7. Benar. 6. Anakku, Ramadan ini adalah syahrus sihah. Bulan sehat, bulan kesehatan untukmu nak. Lambung kamu, pencernaan kamu biar semakin bersih. Kemarin kamu setiap hari, pagi hari cilok, siang hari maklor, sore hari kamu cireng, malam hari kamu masih makan midok, mie anjing, midok. Kan ada mie ayam, midok, bukan mie anjing. Oh, mie godok, mie rebus. Kenapa nggak mie rebus ya? Kok mie dok? Kirain mie dok itu mie anjing. Mie rebus. Ternyata mie dok. Mie dok itu bener. Bukan mie ayam, mie dok. Oh, mie godok. Oh iya, godok itu digodok ya. Digodok, direbus. Biar keren mie dok. Tapi nggak enak juga ya nyebutnya. Ya. Kita penuh, lambung kamu penuh makanan 11 bulan yang lalu nak, biar dibersihkan. Ini bulan kesehatan kita, sedang dibersihkan perut kita ini, lambung kita, pencernaan kita, aliran darah kita bersih, sehat kamu nanti. Tidak ada rasa kantuk selama Ramadan. Cek aja Bapak Ibu sekalian, Ramadan nggak ada rasa kantuk. Tidurnya sedikit banget. Karena berlomba-lomba beribadah semuanya, hilang rasa kantuknya. Bahkan orang merindukan, ya Allah, pengen sehat kayak Ramadan. Orang yang semula sakit, Ramadan dia berpuasa, tambah sehat. Niatin saja. Banyak sekali orang yang seperti ini. Dia punya penyakit yang sudah panas, parah, komplikasi. Bahkan ketika diniati, dia sudah dikatakan, Bapak nggak usah puasa dulu, karena Bapak harus minum obat tiap hari. Dia siasati, akhirnya saya tetap akan puasa. Mana tahu dengan puasa ini saya nanti tambah sehat. Ternyata dia tiap sahur minum obat, buka puasa minum obat, dan obat itu cuma berapa hari di awal, setelah itu dia tanpa obat sampai akhir Ramadan, dia bisa ke sawah lagi, dia ke ladang lagi. Saya temui berapa orang merasa lebih sehat ketika Ramadan. Akhirnya mereka teriak, Pak Ustadz, saestu kami tambah sehat, kami pengen Ramadan terus hari-harinya, gak usah Sawal, gak usah Saban, mau sah Recep-Recepang, Ramadan terus saja. Ya gimana bulannya dibuat Ramadan semuanya? Karena dia merasa lebih sehat. Nanti kalau ketemu lagi bulan selain Ramadan, dia makan segala macam lagi, ternyata tensinya naik, kemudian tambah lagi diabetesnya bermasalah, kadar gulanya tinggi terus. Dia pengen Ramadan mawon atau tatat. Bisa enggak ulama itu memfatwakan tiap bulan Ramadan? Raiso. 12 bulan kok Ramadan terus. Dia pengennya sehat. Kami merasa lebih sehat di bulan Ramadan. Syahrus sehat. Bulan kesehatan, bulan Ramadan. 7 adalah syahrus silaturrahim. Bulan kita saling kunjung mengunjungi. Bu, sudah tradisi orang Jawa ini menjelang Ramadan datang ke saudaranya yang lebih sepuh. Gowo gulo, gowo teh. Ya. Sini yang paling sepuh kunjungi. Saya kan masih nom, jangan dikunjungi. Saya nggak perlu dikunjungi.
karena saya nggak minum teh ya. Bukan karena saya nggak suka teh. Kalau disuguhin saya minum, maksudnya di rumah itu saya nggak suka teh. Paling-paling kalau ngopi juga, kalau pagi tadi habis subuh, istri saya udah nyiapin kopi dengan madu, saya berangkat. Sudah disuguhin sama Abu Ahmad berbagai macam, ya saya nggak bisa. Memang lambung saya belum menerima pagi-pagi. Nanti kalau udah jam 10-an baru saya masuk, mungkin roti atau apa, kurma atau apa. Saya termasuk orang yang menjaga itu. Nanti kalau hari ini saya puasa, besok saya tidak, gitu semakin enak badan saya. Tapi kalau sudah terisi, gak iso ngomong seru-seru kayak kiye. Saya cuma keluarga kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Gak bisa. Makanya saya teriak ini karena kosong. Kalau isi hira kuat atau bobo, gak kuat gelawat gula ya. Ini ya. Gak bisa. Saya bukan orang yang suka makan. Jadi biar teriaknya kenceng, kosongnya weteng. Pengen bengoke kenceng, kosongnya weteng. Ya. Kalau saya teriak di Wonder Park, karena saya kosong terus 3 hari 2 malam bawa 1000 laskar itu, saya nggak makan apa-apa, minum aja, itu air putih, kopi paling pagi hari, sudah, insya Allah kuat, sehat. Silaturahmi, kunjungi, bawa gula bateh, kunjungi. Ustadz, saya berbagi biar dapat pahala. Kami baca Quran malam hari, sore hari Pak Ustadz, kami juga ngajak orang menghafal huruf hijaiyah. Bagaimana caranya? Kami bikinkan kue nun. Masih ingat kue nun para bunda? Kue nun. 1 huruf bulan Ramadan Imam Syafi'i hatamnya 60 kali, dibaca sejak Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinni wan nas 1027 huruf, 1027 huruf. Lalu dibaca per hurufnya ternyata 700 kebaikan. Ibu-ibu menjadi praktisi buka puasa. Bagaimana kan jadi pakar buka puasa? Apa yang kita buat? Kue nun. Biar semua orang mengucapkan 1 huruf Al-Quran nun, pahalanya 700. Kayak apa kue nun itu? Kayak ke Arab-Araban. Apakah khusus yang muslimah? Siapapun boleh konsumsi. Sebutkan nun di bulan Ramadan. Wal qalam yawma yasturun. Nunnya tok yang dibaca. Bagaimana caranya? Potong-potong kol, potong-potong wortel, potong-potong seledri, bawang daun, loncang, potong-potong loncang, lalu cuci kol toge. Setelah itu cetak pakai centong sayur, siapin minyak panas, aduk pakai terigu, bumbui micro, ya, mirco tumbar atau apa, bawang merah, bawang putih, garam, lalu cetak centong sayur, masukkan minyak panas, pluk, togenya nongol sitik, nun. Sudah. Tanya nanti tetangganya, Bu, nganterin apa? Ini Bude, kami datang silaturahmi untuk bersilaturahmi, ngantarkan kue nun. Kue nun, iki bakwan no. Bakwan itu pahala lo, Ramadan lo. Nek sampean sebut nun, pahalanya 700. Serasa bakwan sepanjang pinggir jalan Tangmangu menjual kue nun. Coba pahalanya orang tuh. Nun, beli nunnya 15 Bu. Onje. Nun sing mana toh Mbak? Nah ini bakwan nih Mbak aku bikinnya. Bu, nggak dapat pahala nek bilang nun 700 kebaikan. Kan dicetak kayak huruf nun, toginya nongol kayak titik ya. Centang sayur kan gitu, nyempluk gitu kan. Toginya tongolin 1 kayak nun, kue nun. Dan ini berlaku. Kalau kita promosikan di kampung-kampung, anak saya begitu. Ngomong, nanti semuanya ke rumah Caca ya. Kenapa Ca? Umiku bikin kuenya enak loh, kue nun ala Sunda ya Ca? Bukan, kue nun untuk semua orang di mana saja. Nanti ke rumahku ya. Iya. Datang ke rumah, nunggu. Mana Ca? Umimu kok belum ngeluarin kue nunnya? Nunggu adzan. Kayak apa sih kue nun tuh? Bisik-bisik semuanya. Ca, mamaku boleh ke sini enggak? Boleh, bawa aja mau sini. Kayak apa toh Umi Lulu kue nun itu? Duduk dulu aja nunggu maghrib, nanti baru tahu kue nun. Sudah duduk ibu-ibu anak-anaknya nungguin. Kayak ngapa kue nun saja nih? Kok Arab kok Sunda? Dikeluarin nih Caca. Ibu-ibu sudah mau ada, tinggal sebentar lagi. Ini kue nunnya. Bakwan toh Ca? Bu, nggak dapat pahala kata Abi. Kalau nyebutnya nun pahalanya 700. Ibu pengen dapat pahala 700 atau enggak? Pengen. Ya udah jangan bilang bakwan, nggak dapat pahala. Nun. Oh iya, nun. Jadi begitu adzan Allahu Akbar, bakwanin. Bakwanin ngomong nun, tua serene, baik ngomongin habis segala. Jadi saya kan nggak paham Jawa. Kenapa sih Bi? Kenapa sih? Enggak, katanya kue nun enak banget. Padahal
Tua Serene, Pak ikut bakwan ya. Istri saya tahunya bala-bala. Tua Serene nggak paham. Tua Serene artinya opo? Pulang dia ngomong lagi. Aku loh ke Umi Lulu dikasih kue nun, ngomongnya kue nun, baik bakwan. Duh, aku ya podo bojoku ngongkong mah ya. Bapak-bapak yang masjid habis kultum itu selesai mau tadarusan, lah tatat ngajari istri ini kok nipu anaknya. Jelas bakwan ngomongin Pak, biar dapat pahala toh Pak, daripada tadarus susah-susah. Makanya sama istri saya togenya tongolin satu kayak titik aja. Sengaja kalau nggak nongol sama istri saya dicabut pakai cepitan biar nongol sih. Non ya. Sahru silaturahmi cuma datang memberi kue nun saja berpahala. Cuma datang untuk mengunjungi siapa yang nggak berpunya berpahala, datang mendoakan apa yang kita bisa bawa di situ berpahala. Silaturahmi yang kedelapan, yang terakhir syahrul falah, bulan kemenangan, bulan kesuksesan. Karena berakhir pada la'allakum tattaqun. Selama 1 bulan kita beramal soleh, selama 1 bulan kita silaturahmi, selama 1 bulan kita sedekah, selama 1 bulan kita memenuhi ayat-ayat Al-Quran, 1 bulan kita ibadah, semuanya adalah al-falah. Kita menang di akhir Ramadan, kita sukses di akhir Ramadan, kita meningkat predikat takwa karena selama 1 bulan penuh kita pakai pada anak kita. Nah, ini bulan al-falah, bulan kemenangan. Syahrul falah, cintailah kemenangan itu, yaitu kamu gapai dengan urutan dari awal sebagai bulannya Allah, sebagai bulan ibadah, sebagai bulan yang selalu muhasabah, sebagai bulan-bulan yang selalu dihiasi dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, usia kita masih Allah anugerahkan pada kita, dan kita diberikan kemampuan fisik dan mental kita, ruh dan hati kita selalu tulus dan ikhlas mengamalkan setiap apapun. Harta benda yang sudah kita kumpulkan 11 bulan yang lalu bisa kita bagikan pada saudara yang membutuhkan. Kekayaan yang sudah ada rumah kita bukan untuk kita miliki sendiri, sesungguhnya setiap kita terima dari Allah, kita kasihkan lagi untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatnya Allah, hambanya Allah yang membutuhkan semuanya itu, agar kita tempat tinggal kita menjadi sakinah, rumah kita menjadi mawaddah penuh dengan cinta Allah Ta'ala, warahmah, dihadiri malaikat-malaikat yang merahmati kita semuanya, sampai kelak kita mendapatkan kemenangan, yaitu predikat ketakwaan selalu ada pada kehidupan kita dan anak-anak kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dzanbin wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.